apresiasi dari kita semua, dari pemerintah terhadap peran UMKM yang cukup besar untuk negara ini. Ya. Malah aneh. Penanta yang tadi kita buat kan udah untuk UMKM-nya kan udah mulai jalan lagi nih. Itu aja sih intinya. Nanti kita besarin di tempatnya kan nanti di Mangkunegaran. Permisi. Kepala Kantor Perwakilan BI Surakarta, Bapak Nugroho Joko Prastowo, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Bapak Hatta Asnulsat, agak susah namanya. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, Ibu Wati Kristina, Kepala Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia yang hadir secara daring dan juga rekan-rekan media. Hari ini bagaimana kita ketahui kita kick off untuk peringatan Hari UMKM dan Koperasi yang tahun ini kita pilih di Solo. Kebetulan waktu itu Mas Wali sudah menjadi D dan mulai ikut di UMKM dan Koperasi di Solo. Ini bagus, kita integrasikan. Bapak Ibu sekalian, kenapa HUT UMKM dan Koperasi ini kita rayakan? Yang pertama, kita ingin memberikan apresiasi terhadap para pelaku UMKM
yang kita tahu mereka ini kontribusi terhadap negara ini luar biasa, ya. Selain share terhadap PDB yang cukup besar 60%, dan juga terutama UMKM ini yang menyediakan lapangan kerja. 97% lapangan kerja itu disediakan oleh para pelaku UMKM. Nah, tapi kita juga perlu meningkatkan kualitas lapangan kerja itu, ya. Jadi selain kebijakan industrialisasi yang sekarang sedang digenjot oleh Pak Presiden supaya lapangan kerja di sektor formal tercipta, ya, sehingga nanti yang mikro-mikro yang memang mereka bikin usaha sendiri karena memang tidak terserap di sektor formal, ini bisa kita kurangi. Nah, tapi kita juga perlu terus meningkatkan kualitas lapangan kerja yang diserap oleh sektor mikro sekarang semakin baik. Nah, karena itu maka sekarang kita terus pemerintah memperbaiki ekosistem usaha supaya UMKM kita punya opportunity, punya kesempatan untuk bisa lebih berkembang. Apa saja ekosistem itu? Yang pertama, kemudahan usaha, ya, mulai dari pendirian PT atau PT perseorangan, ya, atau sekarang cukup dengan NIB saja untuk yang mikro-mikro, termasuk juga pendirian koperasi. Kita tidak ingin lagi para pelaku UMKM itu sekecil apapun usahanya mereka dikategorikan informal. Jadi kita sekarang harus formalkan semua, karena nanti kalau diformalkan ini nanti kan turunannya bagus, ya, turunannya untuk bisa mengakses pembiayaan, mengakses berbagai kebijakan, termasuk juga misalnya sertifikasi produk, sertifikasi halal dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau formal memudahkan kerjasama bisnis, ya. Yang kedua, akses kepada pembiayaan. Kita tahu sekarang ini kredit perbankan untuk UMKM itu masih rendah, ya, masih 21%. Kalau kita bandingkan negara-negara lain jauh sekali. Nah, Pak Presiden, Pak Jokowi menargetkan paling tidak perbankan itu kreditnya dikucurkan itu UMKM itu 30%. Nah, ini yang kita perlu terus diupayakan, karena kalau modelnya masih menggunakan kolateral, itu UMKM pasti tidak punya aset lah untuk usaha, ada nyewa tempatnya, kadang-kadang jualan di gerobak begitu. Nah, kalau masih diminta aset, pasti akses UMKM untuk kredit perbankan itu masih rendah. Ini saya terus teriakan. Nah, padahal di banyak negara sekarang sudah pendekatannya udah credit scoring. Ya, jadi credit scoring ini juga sudah dilakukan oleh fintech. Sekarang fintech itu sampai 2 miliar nggak pakai guna. Bahkan lagi sekarang mereka sudah minta ke kita untuk ada kebijakan OJK-nya bisa sampai 10 miliar tanpa guna. Jadi credit scoring juga bagus untuk supaya moral hajat di perbankan soal agunan ini kan juga bisa berkurang kan. Sering juga kan aset-aset itu value-nya dinaikin, ya kan, ketika kreditnya macet diambil disita bank juga nilainya rendah. Jadi kan HUT ini, ya, HUT UMKM dan koperasi ini, nah ini kita perlu rayakan secara meriah, ya, supaya ini bentuk apresiasi dari kita semua, dari pemerintah terhadap peran UMKM yang cukup besar untuk negara ini, ya. Rasa terima kasih kami kita, ya, semua pemerintah, semua terhadap hari
ulang tahun ini juga kita akan gunakan sebagai ajang promosi, ya. Termasuk nanti kita juga akan melakukan business matching, ya, dengan para buyer, potensial investor, gitu ya. Termasuk juga untuk ajang promosi atau menunjukkan kemajuan-kemajuan di bidang UMKM. Nah, kalau bisa nanti pada hari itu kita juga bisa mencerminkan, kita hadirkan seluruh ekosistem UMKM. Ya, kita akan undang nanti ada 26 asosiasi UMKM. Kita akan undang juga teman-teman dari e-commerce, lembaga pembiayaan, termasuk juga nanti mungkin yang besar-besar, yang kita harapkan nanti mereka membagi sebagian pekerjaannya dengan mereka, ya. Supply chain-nya dari UMKM. Nah, seperti itu, ya. Konsep ini setiap tahun perayaan HUT UMKM ini bisa lebih baik. Ya. Mungkin itu, ya, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Wali yang sudah bersedia dan punya gagasan untuk menyelenggarakan HUT UMKM dan koperasi ini di Solo. Ya. Karena Solo ini kan sejarahnya memang dulu menjadi pusat peradaban di Jawa, kan di Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi untuk tadi, ya, bagaimana kebangkitan UMKM kita, ya, dan kita harapkan memang kita bisa melakukan evolusi terhadap UMKM kita. Nah, evolusinya itu apa? Evolusi UMKM kita itu tidak lagi di teknologi rendah. Kita harus mulai meningkatkan kualitas produksi mereka supaya produk UMKM kita bisa bersaing baik di pasar luar negeri maupun di luar. Evolusi yang lain adalah kita bisa meningkatkan skala ekonomi. Ya. Untuk meningkatkan skala ekonomi bukan saja kita bisa mendorong UMKM itu tumbuh, tapi juga bisa kita konsolidasi. Bisa usaha mikro, ya, tidak lagi berusaha sendiri-sendiri, tapi kita konsolidasi skala usahanya lewat koperasi, sehingga keuntungan atau benefit atau efisiensi kolektifnya bisa tercapai. Nah, ini yang isu-isu ini yang justru di UMKM itu kurang efisien dan lain sebagainya, ya. Itu kita ingin ambil seperti itu. Barangkali itu, ya, kita harapkan dukungan dari semua pihak supaya nanti di HUT UMKM di Solo ini bisa meriah, ya, bisa membanggakan kita semua, tapi juga bisa menginspirasi berbagai pihak sehingga terbangun ekosistem UMKM yang lebih baik, baik itu kebijakan pemerintah, peran swasta, peran asosiasi, peran perbankan, ya, termasuk juga buyer atau marketnya di sini. Terima kasih. Barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari UMKM Nasional tahun 2023 menjadi sebuah, dan hari ini bersama kita bersiap, kita hitung mundur 3, 2, 1. Sebenarnya kita semua dan kami dapat dengan hormat untuk Bapak Ibu dapat berfoto bersama mengamankan momen kita pada pagi hari ini. 3, 2, 1. Ini bisa berfoto bersama. Oke. Sambut, Pak. 3, 2, 1. Semuanya. Izin, Pak, lihat depan sini, Pak. Lihat kamera, Pak. Izin. Ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kami silakan.
Baik teman-teman media, langsung saya rangkum saja ya jawabannya ya untuk 3 pertanyaan tadi. Intinya kita pasca COVID kita kejar terus untuk peningkatan penjualan pendampingan UMKM. Teman-teman media tahu sendiri, kita sekarang Sabtu, Minggu, weekend kita tidak pernah putus eventnya, dan pelibatan UMKM selalu ada di situ. Jadi kita ingin di event yang nanti akan diadakan bulan Agustus ini nanti ada pendampingan untuk UMKM, workshop, pameran, dan juga yang paling penting ada perizinan secara kolektif. Jadi dari BPOM, untuk PIRT, untuk NIB, dan sertifikasi LLA ini penting sekali, terutama yang sertifikasi LLA sekali. Dan sesuai arahan Pak Menteri tadi, jangan sampai semua UMKM itu F&B atau kuliner, kita ingin mengarah ke sektor-sektor yang lain. Intinya itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wali. Berikutnya Kang Tenet untuk bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Banyak kementerian, universitas yang bekerjasama dengan Korea. Nah, salah satunya dengan Kementerian Koperasi. Nah, kita khusus untuk kerjasama pengembangan startup, ya, yang dan tadi yang memang pesta UMKM. Konsolidasi yang kecil-kecil untuk disatukan dulu agak. Jadi sekiranya dia